Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terkait temuan sistem elektronik yang mengandung konten perjudian, yang saat ini juga ramai dibicarakan publik. Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi, klasifikasi, dan klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar namun berpotensi menjadi sistem elektronik perjudian. Yang kedua, sistem elektronik ilegal yang beroperasi dalam ruang digital Indonesia. Untuk itu disampaikan sebagai berikut. Terhadap 15 penyelenggara sistem elektronik terdaftar, namun setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi serta klasifikasi, berpotensi mengandung aktivitas perjudian, telah dilakukan pemutusan akses pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Kelima, penyelenggara sistem elektronik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Domino QQ. Kedua, Top Fun. Ketiga, Pop Domino. Keempat, MVP Domino. Yang kelima, Pop Poker. Yang keenam, Let's Domino Gaple QQ Poker Game Online. Yang ketujuh, Steve Domino QQ Poker Slots Game Online. Kedelapan, Hicks Slot Domino Gaple QQ. Kesembilan, Ludo Dream. Kesepuluh, Domino QQ 99 Boya QQ QQ. Kesebelas, Domino Gaple Boya QQ Capsa. Ke-12, Poker Texas Boya. Ke-13, Poker Pro.id. Ke-14, Pop Big 2. Dan ke-15, Pop Gaple. Sejak tahun 2018 hingga 31 Juli 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap 552.645 konten judi yang ditemukan di berbagai platform di ruang digital Indonesia. Rata konten judi online sepanjang Januari hingga Juli yang ditangani dan dilakukan pemutusan atau blokir, pemutusan akses atau blokir, sepanjang Januari hingga Juli tahun 2022, setidaknya 12.300 konten per bulan, atau dilakukan pemblokiran sebanyak 12.300 konten per bulan, atau secara rata-rata 410 konten perjudian online yang dilakukan blokir atau pemutusan aksesnya setiap harinya. Dan setiap hari juga ada banyak konten-konten perjudian yang muncul kembali. Melalui cyber drone Kominfo dan surveillance system yang ada di Kominfo yang bekerja 7x24 jam dalam seminggu, akan senantiasa memonitor ruang digital dan membersihkan ruang digital kita. Karena kan sekalian, kewajiban
pendaftaran merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan akuntabilitas PSE yang beroperasi di Indonesia. Sekali lagi, ya, upaya peningkatan akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia, bukan untuk membatasi perkembangan platform digital di Indonesia. Melalui hal tersebut diharapkan pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih baik untuk perkembangan industri sektor digital, termasuk industri game lokal. Salah satu upaya Kominfo yang diharapkan dapat ditingkatkan adalah melalui pengembangan program IGDX atau Indonesia Game Developer Exchange untuk mengembangkan para konten kreator Indonesia di bidang game dalam negeri, sehingga industri game lokal dapat terus maju dan bertumbuh serta mudah-mudahan dapat berkontribusi terhadap perekonomian digital Indonesia. Kepada masyarakat yang menggunakan sistem elektronik, disarankan, dianjurkan, dan diharapkan utamanya terlebih dahulu menggunakan sistem elektronik pada penyelenggara sistem elektronik yang telah terdaftar di Indonesia. Dan hindari untuk menggunakan sistem elektronik atau penyelenggara sistem elektronik yang masih mungkin dapat diakses oleh masyarakat yang tidak terdaftar di Indonesia. Hal ini untuk meminimalisir potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan jika terjadi kejahatan atau tindak pidana di dalam sistem elektronik pada penyelenggara sistem elektronik lingkup privat tersebut di kemudian hari. Kementerian Kominfo akan senantiasa melakukan surveillance, monitoring, mengevaluasi, ya, menjaga agar ruang digital Indonesia senantiasa bersih dan bermanfaat untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Rekan-rekan sekalian, demikian update informasi yang terkait dengan pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang ITE PP 71 tahun 2019 dan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Terima kasih.